Bagaimana cara pengecekan naskah atau manuskrip menggunakan Turnitin? Langkah yang pertama kita lakukan adalah login. Masuk dengan email yang sudah terdaftar. Nah, ini adalah tampilan dari Turnitin instruktur. Kalau di tampilan instruktur, di sini kita bisa menambahkan kelas. Misalnya kita mau memeriksa skripsi mahasiswa bimbingan kita buatkan dulu kelas skripsi. Misalnya kita buat skripsi, kemudian enroll key-nya, misalnya kita ulang lagi skripsi. Kemudian subjek areanya kita bisa pakai informatika atau information system. Kemudian student levelnya adalah graduate. Atau bisa juga di undergraduate. Kemudian kelas ended-nya, kelas ini akan berakhir kapan, kita bisa ubah tanggalnya sesuai dengan akun Turnitin kita. Kemudian submit. Nah, kemudian kita diberikan kelas ID dan enrollment key-nya. Ya, ini nanti akan kita bagikan ke mahasiswa kita untuk mengecek naskahnya melalui Turnitin dengan akun student. Sedangkan kalau akun student ini tidak disediakan kelas ya untuk membuat kelas, tapi dia langsung mengupload naskah yang akan diperiksa similaritasnya. Nah, sebelumnya kita harus setting dulu ya, atau kita atur dulu kelasnya. Kita lihat kelas yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian nanti kita bisa melakukan add assignment. Assignment title-nya kita bisa tulis saja skripsi lah. Yang perlu kita perhatikan adalah start date dan due date-nya ya. Jadi mulai kapan dipakai, berakhirnya kapan. Kemudian allow any file type, jadi dia bisa memeriksa file apa saja yang ada di sini, misalnya Word, PDF dan sebagainya. Jangan lupa di optional setting. Ini yang perlu kita perhatikan adalah di posisi submit papers to ya. Ini usahakan pilihannya ada di no repository, karena di pilihan no repository itu file jika ada pemeriksaan ulang tidak berhubungan dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan pertama. Tapi kalau kita pilihnya standar ya, standar paper repository, jika misalnya pertama sudah kita periksa 30%, kemudian kita periksa ulang, pasti nanti angkanya akan nambah ya, bisa juga jadi 70% gitu. Karena yang pertama tetap dihitung untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi usahakan submit papers to ini no repository. Di pilihan yang lain ini sudah diatur standar ya. Kita yang penting diperhatikan di submit papers to nya ini usahakan no repository. Kemudian di sini juga ada pilihan exclude small source. Jika kita mengambil sumber hanya sedikit, nah itu di exclude atau tidak. Kemudian exclude quote ya. Maksudnya kalau ada kutipan dia akan dikeluarkan dari
similaritas atau tidak. Kemudian exclude bibliographics ya, untuk referensinya nanti juga akan dikeluarkan dari Turnitin, jadi tidak ikut diperiksa sebagai kesamaan atau similarity. Itu kira-kira yang harus kita cek sebelum kita melakukan pengecekan similaritas di Turnitin. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengecek naskahnya. Untuk mengecek naskah, kita bisa pilih menu More Action, kemudian Submit. Nah, autornya dipilih non-enroll student. First name-nya, misalnya kita mau periksa naskah ini, first name-nya ini. Kita masukkan, kemudian last name-nya kita ambil dari sini, kemudian submission title-nya kita ambil judulnya, filenya sumbernya dari mana, kita bisa pilih dari komputer, dari Dropbox, atau dari Google Drive. Kemudian kita upload. Ini pemeriksaan untuk single file ya. Kita bisa juga pilih untuk langsung beberapa file, misalnya 10 file juga bisa. Kita pilih multiple di pilihan submitnya. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, nanti kita tinggal confirm, kemudian klik lagi di go to assignment inbox. Nah, hasil similaritasnya nanti akan ditampilkan di sini dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit ya, tergantung dari kecepatan internet dan server Turnitin memeriksa similaritas. Ini hasilnya sudah terlihat di sini, similaritasnya 33% ya. Kalau kita coba lihat hasilnya, klik di 33% ya. Nah, nanti ditampilkan seperti ini ya. Jadi hasil pengecekan Turnitinnya 33%. Sumber yang paling banyak digunakan, nah nomor 1 ini sumbernya dari jurnal UMT ACID sebanyak 14%. Ini yang nomor 1, judulnya hampir sama ya. Jadi yang diperiksa adalah similaritas atau kemiripan ya. Kemiripan dengan naskah yang sudah publish atau naskah yang sudah ada di dalam database Turnitin. Nah, seperti nomor 2 ini, kan header ini bisa kita exclude ya. Cara exclude-nya, nomor 2, kemudian pilih exclude source ya. Jadi judul header ini nanti dianggap atau kita keluarkan dari sumber Turnitinnya. Checklist, kemudian exclude. Jadi karena semua jurnal yang ada di jurnal informatika ini sama, ya pasti dianggap sama ya. Nah, sebaiknya
header ini tidak perlu ditulis sebenarnya, yang penting formatnya sama. Jadi jangan sampai jarak marginnya berubah, walaupun tidak ditulis tidak masalah, tapi yang penting formatnya sama. Untuk referensi tadi sudah dikeluarkan secara otomatis dari Turnitin-nya, jadi kita nggak perlu exclude lagi. Tapi setelah di exclude ini masih 32%, artinya similaritasnya nilainya masih 32%. Nah, di jurnal informatika kita punya ambang batas maksimal 20%. Kalau nanti hasilnya kita butuhkan, mau kita kirimkan ke penulisnya, kita bisa download hasilnya. Dipilih saja current view-nya. Ini nanti hasil dari semua halaman Turnitin-nya sama summary Turnitin-nya akan ditampilkan di halaman pengecekan Turnitin yang kita download. Nah, ini hasil pengecekan Turnitin yang kita download. Submission date-nya tanggal sekian, ID-nya sekian. ID ini dibutuhkan nanti kalau ada masalah, misalnya kita sudah pernah cek sekarang, kemudian dicek lagi tetapi nilai ambang batasnya naik. Nah, itu nanti bisa kita laporkan ke Turnitin langsung ya, menggunakan nomor ID ini untuk dihapus, karena kita tidak bisa menghapus hasil pengecekan yang sudah dilakukan. Jadi tinggal kirim email saja melalui admin Turnitin-nya ke turnitin.com. Jadi ini hasil pengecekannya. Summary-nya ada di paling bawah ya. Tadi pertama kita cek 33%, kemudian ada header yang kita exclude, jadinya dikurangi 32%. Nah, untuk pengecekan dengan multiple files, artinya banyak file sekaligus, kita bisa pilih di bagian submit-nya ini multiples. Nah, nanti tinggal kita pilih filenya. Ini file pertama, kemudian file kedua, Nah, kita coba periksa 4 file sekaligus ya. Untuk last name, first name, sama title boleh kita isikan di sini langsung, atau boleh juga tidak kita isikan, jadi nanti dia akan menggunakan nomor yang ada di sini. Kemudian kita upload all, kemudian submit. Nah, tinggal kita tunggu hasilnya. Ini sudah tampil satu ya, dengan nomor ID 11221. Ini hasil similaritasnya 17%, warnanya hijau.
Kemudian yang 11.192 25%. Untuk langkah misalnya exclude itu sama seperti pemeriksaan sebelumnya ya. Jadi kalau kita mau exclude, tinggal dipilih mana yang mau di exclude ya. Yang punya kesamaan misalnya di header seperti tadi ya. Ini kebetulan headernya tidak ditulis, jadi nggak ada yang sama. Terus untuk hasilnya bisa kita download lagi. Kemudian pilih current view biar naskahnya ditampilkan dan summary-nya juga ditampilkan. Nah, ini hasil pemeriksaan Turnitin dengan ID 11221. Hasil similaritas pengecekan dari Turnitin itu diberi angka ya, diberi angka. 1 ini sumbernya dari mana, 2 sumbernya dari mana. Kalau kita lihat di sini ya, di sini diberikan sumbernya ya, misalnya yang nomor 1 ini sumbernya dari repositori potensi utama ACID nomor 1 ini. Kemudian nomor 26 kita lihat, kita cek saja di sini. Nomor 26 ini sumbernya dari repositori Nusa Mandiri ACID. Nah, begitulah cara pengecekan menggunakan Turnitin. Terima kasih.